Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas UAS Manajemen Server, yaitu DNS Server Container CentOS 8 yang ada di Proxmox. Baiklah, tidak usah banyak basa-basi, kita langsung menyiapkan alat-alat seperti Oracle VirtualBox, file ISO Proxmox-nya, dan juga jaringan internet LAN atau WiFi. Oke, untuk langkah pertama kita buka Oracle VirtualBox. Lalu kita buat mesin virtual baru, yaitu Proxmox. Dan jangan lupa untuk mengganti tipenya menjadi Linux dan versinya Debian 64 bits. Selanjutnya kita klik lanjut. Jika sudah selesai, kita sesuaikan RAM sesuai dengan spek PC atau laptop kita masing-masing. Setelah kita men-setting RAM-nya, kita ciptakan mesin virtual hard disk, yaitu yang opsi nomor 2. Kita klik buat, lalu kita lanjut, dialokasikan secara dinamik, dan kita atur size hard disknya. Di sini karena kita menggunakan Proxmox yang syarat ketentuannya minimal 80 GB, di sini saya menggunakan 100 GB. Baiklah, setelah mesin virtual kita buat, kita tidak langsung bisa memulainya, melainkan kita harus mengaturnya terlebih dahulu. Seperti di sini untuk sistemnya, kita mendisable yang floppy, kita hilangkan centangnya, lalu kita checklist di jaringan, pastikan untuk urutan bootingnya seperti pada punya saya. Selanjutnya di bagian prosesor, untuk prosesor kita disarankan untuk memaksimalkan CPU. Di sini saya cuma bisa sampai 4 CPU. Dan untuk akselerasi, di sini ada combo box, kita ganti dari baku menjadi KVM. Setelah itu kita pindah ke bawahnya, yaitu di menu penyimpanan, di mana di sini pengendali IDE yang di bawahnya masih kosong. Selanjutnya kita klik dan kita pilih Proxmox 7.0 versi ISO-nya. Jikalau kalian tidak ada, di bawahnya kalian bisa pilih sebuah berkas disk untuk mencari berkas disk yang kalian simpan. Setelah selesai dengan penyimpanan, kita akan beralih ke jaringan, dimana di jaringan ini saya hanya mengaktifkan adaptor 1 saja dan terpasang pada jaringan terbrige yang bertujuan untuk nantinya kita bisa menginstal paket-paket yang dibutuhkan untuk layanan atau konfigurasi DNS server. Dan setelah semuanya selesai, pastikan juga untuk USB-nya dinonaktifkan, dan pengaturan virtual machine Proxmox-nya sudah selesai. Kita tinggal menjalankan seperti biasa. Jikalau kalian menemukan notif error seperti pada video ini, kalian abaikan saja, klik OK dan lanjutkan proses instalasinya.
Dan bisa dilihat untuk target harddisk kita punya 100 GB sesuai dengan yang kita setting di VirtualBox tadi. Selanjutnya untuk country kalian bisa ubah sesuai negara yang kalian inginkan, dan time zone-nya kalian juga bisa mengatur sesuai dengan yang kalian inginkan. Dan begitu pula dengan password, kalian sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Dan juga untuk email, saya di sini menggunakan nama saya sebagai email saya. Dan selanjutnya kita akan berada di step manajemen network konfigurasi, di mana hostname kita akan kita atur nama kita .local, dan untuk IP address gateway DNS kita biarkan saja karena settingan kita di VirtualBox tadi adalah jaringan terbriga atau mendapatkan IP internet dari WiFi atau LAN yang ada di PC atau laptop yang kita punya. Dan yang terakhir, beginilah summary yang saya setting barusan. Untuk langkah terakhirnya kita tinggal klik install di pojok kanan bawah dan menunggu hingga proses instalasinya selesai. Jika sudah selesai, kalian akan diarahkan ke tampilan awal instalasi Proxmox. Kalian tidak usah khawatir karena data yang sudah diinstal tidak tersimpan. Kalian tinggal mengclose dan memastikan untuk mempower off Proxmox VirtualBox-nya terlebih dahulu. Setelah kalian mempower off mesin virtual Proxmox-nya, kalian masuk ke pengaturan lagi. Di menu sistem kalian ganti untuk hard disk menjadi yang booting pertama kali. Untuk settingan yang lain-lainnya biarkan tetap seperti awal. Lalu klik OK dan mulai. Baiklah, seperti ini tampilan yang ada. Tampilan login Proxmox di VirtualBox, kita tinggal memasukkan login username-nya root dan passwordnya yang kita setting di waktu instalasi tadi. Dan perlu kita ingat di atas ada alamat HTTPS IP server kita. IP tersebut digunakan untuk melogin server kita di Proxmox versi webnya nanti. Selanjutnya kita buka browser dan masukkan alamat yang ada di Proxmox tadi, yaitu https://ip dan .28006.
Setelah selesai mengetikkan IP server kita, selanjutnya kita akan menemukan notif danger seperti ini, dimana di sini kita tidak perlu khawatir karena kita hanya dimintai permission, yaitu untuk melanjutkan koneksi yang tidak terprivate ini untuk tetap membuka lamannya. Setelah kita melanjutkan untuk tetap masuk ke lamannya, sekarang kita tinggal masukkan Proxmox VE login sesuai dengan yang ada di VirtualBox tadi, yaitu untuk username-nya root dan password sesuai nama kita. Selanjutnya, setelah kita bisa masuk ke web server Proxmox kita akan menginstalasi paket CentOS 8-nya, yaitu dengan cara klik lokal nama node kalian dan pilih yang CT template. Sebenarnya kita bisa juga menggunakan yang ISO Emacs, yaitu dengan cara mengupload, tetapi cara ini terkesan cukup lama dan banyak memakan waktu. Oleh karena itu kita menggunakan yang CT template. Untuk langkah pengunduhannya, kita tinggal klik template, lalu kita mencari apa yang ingin kita install. Seperti contoh, kita ingin menginstal CentOS 8 default, kita tinggal klik CentOS 8 default dan melakukan install. Kita tunggu proses downloadnya selesai, dan inilah mengapa kita tadi mengubah jaringan menjadi jaringan terbridge atau terhubung ke internet, karena supaya kita bisa dapat menginstal atau mendownload paket-paket yang kita butuhkan untuk konfigurasi DNS servernya. Baiklah, di sini proses pengunduhan CentOS 8-nya sudah selesai. Bisa kita lihat di sini size-nya 99 MB. Kita tinggal meng-create city-nya. Dan untuk node kita bisa sesuaikan dengan apa yang kita mau, dan city ID-nya juga dianjurkan untuk 3 digit. Dan perlu diingat untuk hostname-nya kita bisa mengisi sesuai keinginan kita. Dan di sini tidak diperbolehkan untuk ada spasi. Juga kita akan memasukkan password. Di sini password yang dimaksud adalah password untuk login ketika di CentOS 8 kontainernya. Untuk template-nya sendiri kita menggunakan yang kita unduh barusan. Juga untuk disk size-nya kita menggunakan 25 saja atau berapa yang kita inginkan. Untuk core-nya kita sesuaikan dengan yang ada di VirtualBox tadi. Begitu pula dengan RAM-nya. Dan untuk jaringannya kita pindahkan ke DHCP untuk IPv4-nya. Setelah itu untuk DNS domainnya kita bisa mengisikan sesuai yang kita inginkan. Di sini saya menggunakan nama saya .net. Untuk DNS servernya kita lewatkan terlebih dahulu karena kita belum mengecek IP yang kita dapat dari PC LAN atau WiFi kita. Dan beginilah konfirmasi yang sudah saya setting. Baiklah, di sini pembuatan kontainer CentOS 8 saya sudah selesai. Sekarang tinggal saya mulai atau start. Karena di tugas saya diharuskan untuk memakai konsul xteam.js, kita gunakan konsul tersebut. Kita tunggu proses booting CentOS 8-nya terlebih dahulu. Jikalau di konsul sudah tampil server login seperti ini, kita bisa membuka atau memulai
konsol yang dianjurkan kita tinggal enter, lalu akan muncul persis seperti yang ada di konsol. Kita masukkan login root dan password yang kita setting di pembuatan kontainer barusan. Untuk langkah pertama kita cek IP-nya terlebih dahulu. Di sini saya mendapatkan IP 0.112 dan di server saya tadi saya mendapatkan IP 0.111. Dan selanjutnya setelah kita mengetahui IP yang kita dapatkan, selanjutnya kita menginstal paket DNS-nya, yaitu ketik yum install bin strip utils. Lalu tunggu hingga proses pengunduhan paketnya selesai. Setelah pengunduhan selesai, kita tinggal masuk untuk men-setting DNS-nya, yaitu ketik v etc/name.conf. Selanjutnya kita tinggal ketik i yang berarti untuk mengedit yang di listen on port 53. Kita ketikkan IP server promote kita yang 0.112. Dan juga untuk allow query localhost, kalian ketikkan seperti ini ya. Di sini saya 0.0 karena 0 adalah kelas dari IP server saya. Selanjutnya kalian beralih ke paling bawah sendiri dan tambahkan beberapa script seperti yang saya ketikkan ini. Maksud dari script ini adalah dimana kita membuat file forward dan file reverse untuk DNS server kita.
Setelah kita membuat file forward dan reverse kita, sekarang kita akan mengisikan file-file tersebut. Yang pertama, file forward kita isi seperti pada video ya. Jangan lupa bila sudah selesai kalian klik SC.2wiki dan enter. Lakukan hal yang sama untuk mengisi file yang reverse, hanya saja script yang di dalamnya sedikit berbeda.
Setelah kedua file tersebut terisi script-script yang dibutuhkan, selanjutnya kita akan menginstal firewall, di mana di CentOS 8 ini tidak terintegrasi dengan firewall secara otomatis seperti Windows 7, melainkan kita harus menginstalnya secara manual terlebih dahulu, yaitu dengan ketik dnf install firewall d. Setelah selesai menginstal firewall, kita tidak akan bisa langsung menggunakan firewall seperti yang ada pada modul, melainkan kita harus memulainya terlebih dahulu, lalu mengaktifkan serta mengecek dengan status firewall D apakah aktivasinya sudah berjalan atau belum. Setelah status firewallnya aktif, kita bisa melanjutkan seperti di modul, yaitu firewall strip cmd permanen, port 53 UDP dan TCP, lalu mereload firewallnya. Selanjutnya, setelah firewall, kita akan mengetikkan chgrp atau perintah yang berfungsi untuk mengubah kepemilikan grup terhadap sebuah file, dan chgrp kepanjangan dari change group. Serta setelah chgrp, kita akan mengetikkan chown, yang berarti perintah yang berfungsi untuk mengganti owner dari suatu file atau directory, dan chown sendiri kepanjangannya adalah change ownership. Serta berikutnya ada restore icon, adalah komen untuk merestore komen yang sudah kita konfigurasi. Setelah ketiga perintah tersebut selesai diketik, selanjutnya kita akan masuk ke v-etc-resolve.conf yang fungsinya yaitu untuk mengganti ke nama domain kita dan IP server kita.
menuju ke perintah selanjutnya, yaitu name checkzone caniago.net. Di sini saya menggunakan domain saya dan kita ketikkan file yang kita buat tadi, yaitu file forward dan reverse. Kita akan melakukan tes dengan mengetik nslookup caniago.net yang berarti domain kita. Jikalau hasilnya connection timeout, berarti server masih belum dapat dijangkau. Begitu pula pengecekan yang serupa seperti dicns.caniago.net. Dan untuk kasus permasalahan seperti ini, kita tinggal mereboot CentOS 8 kita dan kita akan memasukkan kembali vresolve.conf serta nama domain dan nama server IP kita. Dan bila hasil nslookup seperti pada video ini, berarti kita sudah berhasil menghubungkan antara domain yang kita punya dan IP server yang kita ketikkan tadi. Selanjutnya langkah terakhir adalah kita akan mencoba ke kliennya server ini apakah bisa terhubung atau apakah akan terhubung jika kita ketikkan domain server kita.
Untuk langkah pertamanya membuka settingan status firewall untuk mendisable semuanya. Kita masuk ke control panel dan network dan internet, kita ubah IP-nya sesuai dengan IP server yang kita punya. Di sini karena IP server kita adalah 0.112, maka di PC client kita akan setting menjadi 0.113. Serta juga jangan lupa untuk menyertakan juga IP DNS server kita, yaitu 0.112. Setelah semua konfigurasi IP-nya selesai dilakukan, selanjutnya kita tinggal mengecek di CMD apakah bisa terhubung dengan server dengan mengetikkan domain servernya. Dan di sini karena tujuan host tidak tercapai atau tidak terjangkau, mungkin di sini karena ada settingan di Proxmox yang VirtualBox yang saya lewatkan. Dan mungkin sampai di sini saja konfigurasi layanan DNS server kontainer CentOS 8. Saya David Janiago, NIM 187 kelas 5B, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.